Halo semua, jumpa lagi bersama saya dan masih melanjutkan pembahasan manhwa Invincible at the Star. Pada episode sebelumnya, Shen Xiangan berhasil menjinakkan 3 raja iblis, yaitu Hong Yi, wanita rubah, Tu Beyi, pria banteng, dan Snake, si pria ular. Baru ingin merayakan pertemuan mereka, Ling Bao'er yang pergi menangkap Raja Naga Kalkun untuk dijadikan sebagai jamuan, tiba-tiba diserang oleh Xiu Xiantu yang ternyata membawa 3 tetua sekte tengkorak setan yang membuat kondisinya diambang hidup dan mati. Singkat cerita, melihat muridnya terluka parah, Shen Xiangan benar-benar sangat marah. Sehingga setelah dia menyembuhkannya, dia langsung menghajar mereka semua. Bahkan salah satu di antara mereka dibunuh dengan cara yang sangat gila, di mana secara paksa dia meningkatkan basis kultivasinya hingga sampai tubuhnya tidak mampu menampung energi yang diterima dan meledak. Ketiga Raja Iblis hanya bisa memiliki tatapan bodoh di wajah mereka, sebab padahal mereka bertarung di dunia yang sama, tetapi perbedaan kekuatan mereka benar-benar sangat jauh yang membuat ketiganya hanya bisa bertanya-tanya. Apakah mungkin level kultivasi Master ada di Immortal atau mungkin lebih tinggi? Seperti biasa, suara sistem mulai bergema di mana karena telah menemukan kesalahan sistem, di esok hari host bisa menggunakan kekuatan petir untuk membantu yang lain meningkatkan kultivasi, tetapi jangka waktunya selama 1 bulan. Selain menemukan masalah, sistem juga telah menemukan versi baru di mana agar bisa mengupgrade Invisible Domain ke 3.0 dibutuhkan 5000 fill value. Singkat cerita, meskipun sekarang Shen Xiangan memiliki 5250 fill value, daripada mengupgrade, dia memutuskan menggunakan 5200 fill value untuk memperbesar Invisible Domain. Dengan begitu, sekarang batas Invisible Domain sebesar 74 meter. Tak disangka ternyata jiwa Xiu Xiantu yang masih hidup sedang bersembunyi. Dia hanya bisa ketakutan menganggap bahwa Shen Xiangan terlalu menakutkan, sehingga dia berniat melarikan diri. "Hai, sini jangan bersembunyi," ucap Shen Xiangan yang hanya bisa membuat ketiga Raja Iblis kebingungan. Akhirnya Xiu Xiantu memutuskan menampakkan diri. Dia langsung memohon ampun agar tidak dibunuh sampai-sampai mengatakan rela menjadi babu. Setelah memutuskan bahwa Xiu Xiantu akan dijadikan Chihuahua atau gampangnya anjing peliharaan, Shen Xiangan langsung menyerahkannya pada Snake untuk diawasi, karena ketika Ling Bao'er terbangun, barulah dia yang akan memutuskan nasib Xiu Xiantu. Adapun tugas kedua Raja Iblis lainnya, mereka diperintahkan untuk mencari dan membawa kembali Raja Naga Kalkun atau ayam yang sebelumnya ditangkap oleh Ling Bao'er. Setelah Ling Bao'er bangun, mengeling-elingi api unggun, mereka mulai memanggang ayamnya. Saking enaknya mereka mulai berebut, yang mana meskipun Tu Beyi adalah seekor banteng, namun dia ternyata menyukainya. Sementara itu, Shen Xiangan sedang berpikir bahwa karena sekarang besar domainnya hanya 74 meter, itu masih belum cukup untuk sepenuhnya menutupi Gunung Feixian. Sehingga hal yang paling penting sekarang adalah mendapatkan fill value yang banyak, karena bukan hanya untuk memperluas jarak Invisible Domain, tetapi itu juga diperlukan untuk meningkatkan sistemnya. Untuk bisa mengumpulkan fill value dengan cepat, saat ini Shen Xiangan memiliki 2 opsi, yaitu dengan memanfaatkan bau harum eternal body tubuhnya, dan satunya lagi dengan menggunakan pedang immortal. Namun setelah mempertimbangkannya kembali, dia sangat yakin jika menggunakan eternal body itu juga akan mempengaruhi ketiga Raja Iblis. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menggunakan pedang immortal. Kau tetap di sini, bernafaslah dengan nafas harta karun immortal dan undang iblis-iblis itu untuk datang padaku, ucap Shen Xiangan pada pedang immortal.
Dia sangat yakin iblis, setan, dan monster sangat sensitif dengan nafas harta karun immortal, sehingga mereka pasti akan datang untuk memperebutkannya. Maka dengan cara ini, feel value akan datang dengan sendirinya. Berbeda dengan Shen Xiangan yang hanya bisa tersenyum senang memuji betapa pintarnya dirinya, ketiga Raja Iblis hanya bisa dibuat bingung saat mereka hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sedang Master lakukan? Apakah jangan-jangan dia sedang berlatih sesuatu? 1 jam, 2 jam, dan 4 jam pun berlalu. Namun entah mengapa satu monster ataupun iblis belum ada yang datang. Bahkan karena lama menunggu, ketiga Raja Iblis dan juga Ling Bao'er hanya bisa tertidur nyenyak sebelum mereka dibangunkan oleh kemarahan Shen Xiangan yang mulai berteriak. Sialan, kenapa? Aku bergadang semalaman tetapi tidak ada satupun setan atau monster yang datang. Sedang bingung apakah mungkin ada masalah, tiba-tiba Xiu Xian berkata bahwa dia tahu masalahnya. Ditanya apa itu, dia pun menjelaskan bahwa alasan utama mengapa para setan dan monster tidak ada yang datang karena di kuil ini ada 3 Raja Iblis, sehingga para iblis tidak berani datang setelah merasakan nafas mereka. Oh, jadi karena kalian, ucap Shen Xiangan saat dia menatap ketiganya. Lucunya, dengan penuh kebanggaan, mereka malah mengucapkan terima kasih, mengira mereka sedang dipuji. Alhasil, pada akhirnya, mereka yang sudah berada di Nashken Soul Reel dengan segera diturunkan menjadi Key Ravening Reel yang mana membuat mereka langsung lesu, merasa semua kekuatan yang berada di dalam tubuh menghilang. Karena gangguan telah diatasi, sekali lagi dengan mata berbinar, Shen Xiangan meminta pada pedang immortal untuk mengeluarkan nafas harta karun immortal. Bukannya menurut, si pedang immortal malah mencoba melarikan diri. Alhasil pada akhirnya dia ditangkap dan diikat oleh Shen Xiangan di pohon. Tanpa bisa menolak, pada akhirnya pedang immortal mulai mengeluarkan nafas harta karun immortal. Sesuai yang telah diprediksi, satu demi satu para iblis mulai merasakan nafas pedang immortal. Karena tak bisa merasakan ancaman dari 3 Raja Iblis, mereka mulai berbondong-bondong mencoba mendapatkan pedang immortal. Dalam sekejap mata, kuil immortal langsung dikelilingi oleh ratusan iblis. Melihat itu, tanpa berbasa-basi lagi, Shen Xiangan langsung membakar dan membunuh mereka dalam sekejap mata. Tentu hal itu hanya bisa membuat Xiu Xian semakin menganggap Shen Xiangan mengerikan. Adapun ketiga Raja Iblis dan juga Ling Bao'er hanya bisa terbengong menyaksikan apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, setelah itu para iblis masih terus berdatangan. Setelah beberapa jam kemudian, Shen Xiangan telah membunuh mereka semua dan bisa mendapatkan 3.400 poin. Namun karena untuk mengupgrade sistem diperlukan 5.000 poin, jumlah itu tentunya masih belum cukup. Dia mulai merenung dan menyimpulkan apakah iblis yang tertarik pada pedang immortal hanya iblis rendahan. Apakah mereka yang berada di Nashken Soul Reel terlalu jauh untuk menerima nafas pedang immortal, ataukah mereka memantau terlebih dahulu? Pada akhirnya, Shen Xiangan mengutus ketiga Raja Iblis untuk menyebarluaskan rumor jika harta karun immortal berada di kuil ini kepada iblis-iblis Nashken Soul Reel di sekitar 100 gunung. Semakin banyak yang tahu, maka itu semakin baik. Tiba-tiba Shen Xiangan bertanya, apakah di antara mereka bertiga ada yang pernah mendengar tentang Yun Zhou? Meskipun Hong Yi tampaknya sedikit mengetahuinya, Snake segera mengatakan bahwa dia sebenarnya berasal dari sekte Golden Python Yun Zhou, sehingga daripada mereka berdua, dirinya lah yang lebih mengetahuinya. Shen Xiangan segera membagi tugas.
Hong Yi dan Tu Bayi akan pergi untuk menyebarluaskan berita tentang harta karun immortal. Sementara Snack ditugaskan pergi ke Yunzhou untuk menanyakan bagian mana dari sekte Longevity yang dibuang dari Force sebelumnya. Selain masalah itu, Snack juga diminta bertanya berita tentang Feng Xiun, kepala dari sekte Longevity, dan jika dia dalam bahaya untuk melindunginya dengan sekuat tenaga. Kemudian Shen Xiangan memberikan masing-masing dari mereka sebuah pil eliksir. Setelah itu tanpa berbasa-basi lagi mereka pergi menjalankan tugas yang telah diberikan. Minggu berikutnya, 2 orang dari Sekte 9 Pedang datang. Mereka adalah Master Sekte 9 Pedang Ling Xingshan yang tak lain merupakan ayah Ling Bao'er, dan satunya lagi adalah petinggi Sekte 9 Pedang Ling Hal, kakek dari Ling Bao'er. Tampaknya alasan mereka datang karena Xiu Xiantu pernah berkata bahwa di puncak gunung Feixian ada kuil yang rusak, tempat harta karun immortal berada. Bahkan dikatakan sekarang harta karun immortal berada di tangan Ling Bao'er. Namun yang pasti tujuan mereka datang untuk membawa Ling Bao'er kembali ke Sekte 9 Pedang. Sementara itu di dalam kuil, ketika Shen Xiangan sedang rebahan dipijat oleh Xiu Xiantu, tiba-tiba dia bisa merasakan ada Nesken Soulrill yang datang, yang mana itu membuatnya senang. Sementara Xiu Xiantu, dia yang bisa tahu bahwa yang datang adalah Ling Xingshan dan Ling Hai, mencoba bersembunyi karena dia tidak ingin penampilannya sekarang dilihat oleh keduanya. Baru ingin menyapa dan bertanya apakah kedatangan mereka untuk mencari harta karun immortal, Ling Bao'er yang sedang memakai celemek dan membawa peralatan masak menyapa ayah dan kakeknya serta bertanya kenapa mereka ada di sini, yang mana itu membuat Shen Xiangan sedikit terkejut karena ternyata mereka kenalan. Apa yang sedang kau lakukan, Ling Bao'er? Kembalilah ke Sekte 9 Pedang bersamaku, ucap Ling Xingshan. Ling Bao'er langsung menolak perintah ayahnya, mengatakan bahwa dia ingin mengikuti masternya. Mengetahui bahwa master yang dimaksud adalah Shen Xiangan, Ling Xingshan yang sudah diliputi dengan amarah mulai melontarkan kata-kata kasarnya, menganggap bahwa Shen Xiangan hanyalah sampah, yang mana itu benar-benar membuat Ling Bao'er mulai ketakutan. Master sangat kuat, dia bisa membunuh Nesken Soulrill hanya dengan tamparan. Jangan ganggu dia, anakmu ini bahkan tidak akan bisa menyelamatkanmu, teriak panik Ling Bao'er pada ayahnya. Namun sayangnya, Ling Xingshan sama sekali tidak mempercayai kata-kata putrinya. Menganggap bahwa itu hanyalah sebuah bualan, dia bahkan sampai berkata, kenapa tidak coba bunuh Nesken Soulrill hanya dengan tiupan? Bukannya marah, Shen Xiangan menganggap bahwa itu adalah ide yang bagus dan akan mencobanya nanti. Singkat cerita, Ling Xingshan masih saja merendahkan Shen Xiangan sampai akhirnya dihentikan oleh sebuah suara yang ternyata berasal dari Hong Yi dan Tu Bayi yang sudah kembali. Melihat 2 Raja Iblis Nesken Soulrill datang, Ling Xingshan dan Ling Hai hanya bisa dibuat terkejut. Apalagi keduanya merupakan Raja Iblis berlevel tinggi yang mana mereka sangat yakin tidak akan mampu menandinginya. Baru saja berpikir apakah mungkin kedua Raja Iblis datang untuk mencari harta karun immortal, Hong Yi tiba-tiba bertanya balik, apakah kalian kesini untuk mencari harta karun immortal juga? Mencoba menjawabnya, pertama-tama Ling Xingshan memperkenalkan diri. Setelah itu dia mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan mencari harta karun immortal, melainkan mencari seseorang. Di saat mengatakan semua itu, Ling Xingshan sebenarnya sedang memikirkan beberapa cara agar putrinya bisa lolos. Namun tiba-tiba Ling Bao'er mendekat dan berkata, Kakak Hong Yi, mereka adalah kakek dan ayahku. Mereka bukanlah orang jahat. Itu hanya salah paham. Mendengar itu, dengan segera Hong Yi dan Tu Bayi meminta maaf yang tentunya hanya bisa membuat keduanya bingung.
Namun kebingungan mereka belum selesai karena setelah itu mereka bisa melihat Hong Yi yang merupakan salah satu Raja Iblis tiba-tiba bersikap seperti anak kecil di hadapan Shen Xiangan saat dia melapor telah menyelesaikan perintah yang diberikan. Ling Xingshan hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin yang sedang dia lihat adalah sebuah ilusi. Di sisi lain, Ling Hai yang melihat dua Raja Iblis memanggil Shen Xiangan dengan sebutan Master, namun karena dirinya sama sekali tidak bisa melihat kultivasinya, hanya bisa menebak apakah mungkin dia adalah dewa. Melanjutkan obrolan, Ling Bao'er benar-benar melarang ayahnya untuk berbicara. Adapun Ling Hai dengan hormat dia meminta maaf atas kelakuan kasar sebelumnya yang langsung dimaafkan karena Shen Xiangan sudah menganggap mereka juga bagian dari keluarga. Melanjutkan kata-katanya, Ling Hai mengatakan tentang niat mereka yang ingin membawa Ling Bao'er kembali sehingga semoga Shen Xiangan tidak mempersulitnya. "Kenapa ayah kakek? Aku tidak ingin pulang. Aku ingin mengikuti Master," teriak Ling Bao'er menolaknya. Mencoba menenangkannya, Shen Xiangan lantas berkata, "Kalian ini adalah keluarga. Jika Bao'er mau pulang denganmu, aku tidak memaksanya. Tetapi jika dia tidak mau, kalian tidak boleh memaksanya." Ling Hai kemudian menjelaskan bahwa alasan mereka ingin Ling Bao'er kembali agar dia tidak membahayakan hidupnya, sebab meskipun Shen Xiangan kuat, mereka tidak yakin dia dapat melawan dewa dari alam atas yang mulai turun ke alam bawah untuk mencari harta karun immortal. Para petinggi dari Sekte Tengkorak Setan sedang turun. Nanti Sekte Tengkorak Setan akan memimpin bawahan untuk mengambil ulang harta karun immortal. Sekte Tengkorak Setan memiliki dewa untuk membantunya, jadi kita tidak memiliki kesempatan untuk menang, ucap Ling Hai. Tanpa mengetahui bahwa Xiu Xiantu juga sedang mendengar pembicaraan, Ling Xingshan tiba-tiba mengatakan agar Shen Xiangan berhati-hati dengan Xiu Xiantu karena dia memiliki sifat yang jahat, lecek, dan kejam. Merasa jika dibiarkan maka nyawanya akan benar-benar terancam. Pada akhirnya Xiu Xiantu keluar saat dia berteriak, "Cukup kakek tua, jangan bicara tidak jelas. Aku tahu kalian sopan dan buas. Kalian merusak reputasi orang dari belakang." Xiu Xiantu mulai menjelaskan pada Shen Xiangan bahwa dua anjing tua sedang memfitnahnya. "Aku terlahir sebagai anjing senior dan mati sebagai anjingnya juga. Aku tentunya tidak menginginkan barang milik senior. Tujuan hidupku hanya ingin berada di samping senior, melakukan yang terbaik untuk senior dan mati untuk senior," ucapnya. Melihat adegan yang sedang terjadi hanya bisa membuat keduanya membeku di tempat di saat mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar Xiu Xiantu. Namun keterkejutan mereka lebih mengarah pada Xiu Xiantu yang berada di Nesken Soul Rail namun tidak dapat berkutik di hadapan Shen Xiangan. Keduanya mulai bimbang memikirkan apa yang harus dilakukan. Shen Xiangan yang tahu bahwa keduanya ragu padanya hanya bisa menunggu para tamu datang karena dengan begitu dia akan memperlihatkan kekuatannya. Baru saja memikirkan itu, tamu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mereka tak lain adalah para Raja Iblis yang datang setelah mendengar rumor bahwa harta karun immortal ada di kuil ini. Hong Yi segera menyambut kedatangan mereka. Sementara itu, Ling Xingshan dan Ling Hai terkejut karena iblis yang muncul adalah Raja Iblis Nesken Soul Rail dan jumlah mereka ada 10. "Ayah, jangan takut. Master adalah orang yang hebat. Itu tidak akan bisa merebutnya. Lihatlah harta karun immortal ada di sini. Master yang memberikannya padaku," ucap Ling Bao'er saat dia memegang pedang immortal dengan sikap tenang. Dengan segera mereka berdua berusaha meminta agar Ling Bao'er meletakkan pedang immortal dan sebisa mungkin jangan sampai membiarkan para Raja Iblis melihatnya. Sayangnya itu percuma karena para Raja Iblis telah melihatnya.
meminta agar Ling Xingshan dan Ling Hai memperhatikannya, Shen Xiangan akhirnya memulai aksinya. Dengan segera dia mulai menari-nari dengan penuh kebanggaan. Melihat itu semua orang dan bahkan para Raja Iblis hanya bisa dibuat bingung. Namun Hong Yi benar-benar sangat terpesona dengan ketampanan Shen Xiangan. Sementara Ling Bao'er sebisa mungkin menjelaskan pada ayah dan kakeknya bahwa biasanya masternya tidak bertingkah seperti itu. Mengabaikan ekspresi mereka, dalam sekejap mata tiba-tiba 10 Raja Iblis meledak. Seperti biasa, sistem langsung bergema. Selamat untuk host mendapatkan 10.000 feel value dan sekarang total mendapatkan 15.450 feel value. Apakah Anda ingin mengupgrade Invisible Domain ke versi 3.0? Tanpa pikir panjang lagi, Shen Xiangan langsung meningkatkannya. Lingkungan di sekitar yang awalnya hening tiba-tiba menjadi hidup kembali berkat teriakan Ling Xingshan dan Ling Hai yang terkejut. Dengan keringat yang mulai menetes, Ling Xingshan bertanya pada ayahnya, apakah dia seorang dewa? Ling Hai lantas menjawab, itu mustahil karena dewa seharusnya berada di alam atas. Bahkan jika dewa ada di alam bawah, mereka akan terkena law of interface dan kekuatannya akan menurun drastis sehingga sangat mustahil untuk berada di Kyushu atau alam bawah. Namun yang pasti saat ini mereka benar-benar sangat kagum melihat apa yang telah dilakukan oleh Shen Xiangan yang bahkan tidak takut pada dewa yang akan datang. Sehingga mereka hanya bisa berpikir Shen Xiangan adalah seorang pembunuh dewa yaitu Immortal Slayer. Ling Bao'er benar-benar sangat beruntung bisa menemukan master seperti itu. Sial, aku sedikit cemburu. Jika aku menyembahnya, apakah dia juga akan menerimaku sebagai muridnya? Ucap Ling Hai. Buat kalian yang bingung, dewa di sini maksudnya adalah orang yang telah menerobos ke alam immortal. Sementara Immortal Slayer adalah tingkat tertinggi dari kultivasi alam bawah dan alasan di tingkat itu bisa menghadapi para immortal sebab menurut hukum alam bawah, setiap seorang kultivator alam atas yang turun, kekuatan mereka akan dibatasi oleh aturan sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan penuh. Ketika Shen Xiangan sedang mengagumi dirinya yang sangat keren, akhirnya Invisible Domain berhasil di-upgrade dan mendapatkan skill baru yaitu True Solution of Immortal Patch. Namun bersamaan itu juga tiba-tiba segel yang menahan bau harum Eternal Body hancur, yang mana tak hanya memikat Hong Yi dan Tu Bayi, bahkan Ling Xingshan, Ling Hai, Xiu Xiantu dan Ling Bao'er ikut terpikat dan mulai menyerang secara bersama. Melihat itu dengan segera Shen Xiangan menghajar mereka semua hingga pingsan. Kemudian dia pun mulai mengecek apa itu True Solution of Immortal Patch. Tiba-tiba sistem menampilkan True Solution of Immortal Patch. Aku seorang dewa. Ucapan dan tindakanku artinya jalan seorang dewa yang berisi jalan kebenaran. Berhasil mendapatkan fungsinya, sekarang Shen Xiangan bisa menggunakan wangi dewa untuk menyembunyikan tubuhnya, dan itu bukan hanya tampilan, tetapi juga nafas dari Eternal Body. Segera mencobanya, True Solution of Immortal Patch hanya memberikan efek seperti dikelilingi oleh gelembung yang membuat Shen Xiangan sedikit mengeluh karena dia berharap setidaknya itu memiliki efek yang lebih tinggi. Apalagi ketika ditanya, sistem hanya menjawab, host harus menemukannya sendiri. Sistem 3.0 terdeteksi. Saat ini, host menerima Salted Fish Patch Cake. Apakah kau ingin membukanya? Mendengar itu dengan penuh semangat, Shen Xiangan langsung membukanya. Dia mendapatkan fungsi bunga kaca dan air bulan, serta kartu Experience Jalan Dewa Selamanya. Namun jalan dewa selamanya hanya bisa digunakan sekali. Adapun fungsinya itu bisa mengubah semuanya menjadi dewa dan barang biasa saja menjadi immortal artefak. Bertanya bagaimana jika itu digunakan pada dirinya, tetapi sayangnya sistem mengatakan bahwa jalan dewa selamanya hanya bisa digunakan ke benda.
Lalu apa gunanya properti ini? Lalu apakah jika digunakan pada invisible domain fungsinya akan membesar? Ucap Shen Xiangan. Sistem lalu menjawab, selama host menggunakan 5000 fill value, fungsi jalan dewa selamanya tentu akan membesar juga dengan pembesaran invisible domain kelak. Kau juga bisa mendapatkan permainan baru. Merasa bahwa itu adalah penawaran yang bagus, Shen Xiangan langsung menggunakannya. Dalam sekejap mata, invisible domain mendapat fungsi jalan dewa selamanya dan itu permanen. Bahkan domain akan berubah menjadi tanah immortal. Selama hidup dan berlatih di invisible domain, semua janin dan bibit akan menjadi dewa. Kultivasi juga akan meningkat secara drastis. Baru ingin mengungkapkan kesenangannya, tiba-tiba Shen Xiangan dikejutkan oleh sosok seorang gadis yang memanggilnya Master. Dan ternyata sosok tersebut adalah Xiaoban. Singkat cerita, setelah semua orang terbangun, bersandar pada Hong Yi, Shen Xiangan sedang memberi makan Xiaoban pil elixir saat dia menikmati invisible domain yang telah berubah menjadi tanah immortal. Sementara itu, Ling Xingshan dan Ling Hai benar-benar dibuat seperti orang bodoh setelah sadar bahwa sekarang mereka sedang berdiri di atas tanah immortal. Menebak bahwa mungkin perubahan ini disebabkan oleh Shen Xiangan, Ling Xingshan hanya bisa bertanya pada ayahnya apakah Immortal Slayer memang sekuat ini. Ling Hai lantas menjelaskan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, Immortal Slayer pernah memenggal beberapa dewa dari alam atas. Namun yang pasti sekarang dia merasa lega karena dirinya yakin selama ada Shen Xiangan dia tidak perlu takut lagi pada para dewa. Sekarang karena sekte tengkorak setan tidak memiliki pemimpin, kita bisa pergi dan menangkap itu, ucap Ling Xingshan pada Ling Hai dengan berbisik. Ling Hai setuju karena itu merupakan peluang langka dari puluhan ribu tahun. Dan karena sekarang Immortal Slayer baru sudah bangkit, jika mereka tidak mengambilnya, mereka tidak akan dapat untungnya. Dengan segera, Ling Xingshan dan Ling Hai memberi salam pada Shen Xiangan karena mereka ingin pamit. Tak lupa sekali lagi Ling Xingshan meminta maaf atas perilaku kasarnya dan menyerahkan putrinya dalam bimbingannya. Shen Xiangan sama sekali tidak mempermasalahkannya. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, dia meminta jika para dewa datang, katakan pada mereka untuk datang ke kuil immortal untuk berhadapan langsung dengannya. Mendengar itu, Ling Xingshan hanya bisa menganggap bahwa senior benar-benar orang baik yang lebih memilih untuk menyelesaikannya sendiri daripada melibatkan mereka. Namun kenyataannya, Shen Xiangan hanya berpikir, semakin banyak orang kuat yang datang, maka semakin banyak feel value yang akan dia dapatkan. Setelah itu, Ling Xingshan berpamitan pada putrinya. Dia mengatakan beberapa nasihat seperti agar Ling Bao'er mendengar Shen Xiangan, yang mana itu hanya bisa membuat Ling Bao'er sendiri berkata, "Kau tidak bilang seperti itu waktu tiba." Setelah keduanya pergi, tiba-tiba Xiaoban kembali ke bentuk kecilnya. Setelah mencari tahu, Hong Yi mengatakan bahwa tampaknya Xiaoban telah melangkah ke jalan iblis. Singkatnya, melangkah ke jalan iblis, kau harus menghisap energi spiritual dari dunia serta esensi matahari dan bulan ke dalam tubuh sebelum bisa melangkah ke jalan iblis dan mulai berkultivasi. Umumnya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun dan Hong Yi sendiri mengaku bahwa dia dipuji jenius di sekte Asian Fox sehingga Xiaoban yang bisa melakukannya kurang dari 1 hari memiliki talenta yang sangat menakjubkan. Dari pendapat Hong Yi sendiri, mungkin Xiaoban adalah yang paling jenius di antara sekte iblis. Kembali ke permasalahan utama.
Intinya, alasan mengapa Xiaoban kembali ke bentuk kecilnya karena dia tidak dapat mengatur tubuhnya sekarang yang baru saja melangkah ke jalan iblis. Ditambah dia juga belum berlatih cara iblis berkultivasi sehingga tidak dapat mengatur kekuatan spiritualnya. Namun jika Xiaoban dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya, dia tidak akan mengecil lagi dan bahkan tubuhnya akan mengalami perubahan baru. Dalam sekejap mata, pikiran Shen Xiangan terbayang sosok imut Xiaoban yang dengan senang hati menawarkan bantal pangkuan ketika dirinya kelelahan. Dengan ide itu dia lantas berkata, karena Hongyi adalah Raja Iblis, dia akan menyerahkan latihan Xiaoban padanya. Selain itu, Hongyi merupakan bawahan yang paling dia percaya. Hongyi benar-benar tersentuh mendengar bahwa dia adalah orang yang paling dipercaya. Selain itu, dia yakin dengan tingkat kultivasi Shen Xiangan yang sangat dahsyat, beliau mampu melatih Xiaoban kultivasi iblis. Namun sebaliknya, semua tugas itu diserahkan padanya yang membuat dirinya benar-benar sangat bangga. Pada akhirnya Hongyi menerimanya. Dia berkata akan membawa Xiaoban ke sekte-nya agar dia bisa memiliki latihannya sendiri. Dengan ekspresi yang benar-benar sangat serius, Shen Xiangan segera menyerahkan Xiaoban dan berkata, "Hongyi, ini masa depan, kebahagiaanku, bantalku kuserahkan padamu." Dengan itu akhirnya Hongyi pergi dengan membawa Xiaoban. Shen Xiangan yang mengira semua Raja Iblis telah pergi menjadi terkejut karena dia benar-benar melupakan Tu Bayi. Tu Bayi berkata bahwa dia akan melayaninya, yang mana itu benar-benar membuat Shen Xiangan sedikit kerepotan menghadapi kerbau gila yang terus memaksanya. Beberapa hari kemudian dapat terlihat Shen Xiangan yang sedang dililit oleh ular tiba-tiba menghilang. Ternyata itu hanyalah klon atau bayangan miliknya. Shen Xiangan hanya bisa kesal karena sudah 2 kali klon miliknya dibunuh oleh ular. Saking kesalnya dia segera meminta Ling Bao'er untuk memasak sup ular karena hari ini dia ingin memakannya. Sebenarnya Shen Xiangan sedang menguji kemampuan yang dia dapat sebelumnya, yaitu bunga kaca dan air bulan atau Mirror Flower Water Moon yang bisa mengkloning dirinya. Untuk bisa membuatnya dibutuhkan field value, karena kekuatan klon bergantung dari jumlah field value, sehingga semakin banyak field value maka cloning yang dihasilkan akan semakin kuat. Lebih detailnya bisa cek sendiri tabelnya. Untuk fungsinya sendiri itu sama persis seperti menggunakan VR. Singkatnya, ketika menjalankan tubuh cloning, maka tubuh utama akan diam karena seluruh kesadaran akan sepenuhnya ditransfer ke tubuh cloning. Sebaliknya, jika sedang berada di tubuh utama, maka tubuh cloning akan berhenti bergerak, dan ketika tubuh cloning terbunuh akan menghilang begitu saja, sementara memori ingatannya akan tertransfer ke tubuh utama. Shen Xiangan hanya bisa berguling-guling karena dia sebenarnya masih ingin bereksperimen, tetapi hanya memiliki 4.950 field value yang tersisa, sehingga jika digunakan hanya bisa membuat cloning Nesken Soul Real. Di saat keputusasaan itu, tiba-tiba Shen Xiangan bisa merasakan ada iblis yang mendekat. Dia pun segera keluar dan menunggunya. Tiba-tiba ada sebuah ketukan dari arah pintu. Ternyata yang datang adalah seorang wanita rubah cantik yang mana membuat Shen Xiangan dan bahkan Ling Bao'er tersihir dengan kecantikannya. "Aku adalah 9 dan kamu adalah 3. Halo, aku adalah Shen Xiangan," ucapnya dengan sikap yang penuh kegantengan. Setelah memberi salam hormat, sang wanita memperkenalkan diri bahwa dia adalah Bayu dari sekte Asian Fox yang datang karena diutus oleh Hongyi untuk menyampaikan sesuatu.
Shen Xiangan lantas bertanya mengapa Hong Yi tidak datang sendiri, yang dijawab bahwa Hong Yi telah ditangkap, yang mana itu benar-benar membuat ekspresi Shen Xiangan langsung berubah. Sementara itu di Sekte 9 Pedang, situasinya benar-benar sangat kacau karena diserang oleh 12 jenderal immortal yang dikirim dari alam atas. Yang tersisa dari Sekte 9 Pedang hanyalah Ling Hai dan beberapa murid. Pemimpin dari 12 jenderal immortal, yaitu leluhur dari Sekte Tengkorak Setan, lantas bertanya, di manakah pedang immortal berada? Meskipun menerima tekanan yang sangat luar biasa, Ling Hai tidak mengatakannya karena itu juga berhubungan dengan keselamatan cucunya. Pada akhirnya salah satu dari ke-12 jenderal immortal mendekat. Ternyata dia memiliki kemampuan yang bisa membaca pikiran sehingga dia bisa tahu di mana keberadaan pedang immortal dengan membaca pikiran Ling Hai. Setelah membaca pikiran Ling Hai, dia hanya bisa tersenyum senang karena ternyata bukan hanya informasi tentang pedang immortal, ternyata ada juga informasi tentang seorang Immortal Slayer yang mana hanya bisa membuat beberapa jenderal immortal penasaran karena Immortal Slayer telah menghilang selama 10.000 tahun yang lalu di alam bawah. Singkat cerita, pada akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi mengambil pedang immortal dan juga menghadapi Immortal Slayer tanpa rasa takut karena mereka yakin di dunia bawah ini tidak akan ada yang bisa menandingi mereka. Bahkan jika itu adalah Immortal Slayer legendaris dengan 12 jenderal immortal, dia tidak akan bisa kabur dari kematian. Sementara itu di tempat kultivasi Sekte Heavenly Demon Asian, Ningsu, Kaisar Heavenly Fox, bisa merasakan kekuatan besar dari para immortal yang telah turun ke alam bawah. Di saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba seorang wanita datang. Dia melapor bahwa Hong Yi dan Xiaoban tidak mau tinggal di dalam sekte. Namun yang membuatnya penasaran, kenapa mereka harus menjaga Xiaoban yang hanya plants demon yang bahkan tidak dapat berkultivasi. Ningsu lantas menjelaskan bahwa meskipun saat ini Xiaoban tidak memiliki tingkat kultivasi, tetapi dia telah berhasil melewati kualifikasi tingkat 9. Keberadaannya benar-benar menyesatkan sekte demon dan tubuh aslinya hanyalah sebuah ban langen. Ban langen sendiri merupakan sebuah tanaman herbal Cina. Ningsu sangat yakin meskipun sekarang Xiaoban tidak dapat berkultivasi, tetapi pada saat dia berhasil berkultivasi, kecepatan peningkatannya akan meningkat drastis yang bahkan untuk menjadi seorang immortal sudah lebih dari cukup, sehingga dengan itu mereka akan mempunyai pendukung yang kuat. Setelah itu, Ningsu memutuskan untuk pergi menemui Hong Yi dan Xiaoban yang disebut sebagai pengkhianat. Tak butuh lama, akhirnya dia sampai di tempat Hong Yi dan Xiaoban yang sedang terikat rantai. Dia langsung bertanya, apakah kau tetap tidak mau tinggal di sekte? Yang langsung dijawab iya, karena saat ini dirinya sedang dalam misi dari Master, sehingga jika Ningsu yang dipanggil nenek oleh Hong Yi tidak ingin mengamati latihan Xiaoban, setidaknya biarkan mereka pergi. Mengetahui bahwa Hong Yi menyembah seorang manusia sebagai masternya, membuatnya diajak oleh teman-temannya karena mereka menganggap seorang manusia rendah tidak pantas untuk menjadi master mereka. Sayang, mereka hanya besar di mulut saja karena setelah menerima amarah Hong Yi yang tak terima masternya dihina, mental mereka langsung menciut. Kemajuan yang sangat pesat. Kau memiliki kekuatan berkat pelatihan keluarga, namun tidak tahu terima kasih, ucap Ningsu. Singkat cerita, Hong Yi mulai menjelaskan bahwa semua itu berkat masternya karena selama dia terus tinggal di sampingnya, menjadi immortal sudah di depan mata.
Di situasi itu, Hong Yi terus membujuk Ningsu agar mereka memiliki hubungan baik dengan Shen Shangan yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi sekte mereka. Namun sayangnya Ningsu sama sekali tidak memperdulikan itu karena dia yakin sekuat apapun master yang dibanggakan Hong Yi tak mungkin lebih kuat dari Immortal. Dan karena setiap orang yang melampaui Good Transformation telah diangkat ke alam atas, Ningsu yakin Shen Shangan berada di puncak Good Transformation sama sepertinya. Mendekat ke wajah Hong Yi, dia pun berkata, "Sekarang para Immortal telah datang ke sini. Selama harta Immortal masih ada di tangan mastermu, para Immortal akan menemukannya cepat atau lambat dan dia tidak akan bisa kabur dari kematian." Hong Yi, pikirkan baik-baik, apakah nyawa mastermu lebih penting dari nyawamu sendiri? Tambah Ningsu saat dia mulai pergi. Tak menyerah begitu saja, sebisa mungkin Hong Yi mencoba mencari cara agar bisa meloloskan diri karena dia harus secepatnya menemui masternya. Kembali lagi ke kuil Immortal. Berbeda dengan Bai Yu yang mulai cemas karena dia bisa merasakan kekuatan para Immortal yang mulai mendekat, Shen Shangan yang pada dasarnya tidak bisa merasakannya hanya bisa diliputi dengan amarah mengetahui sekte Heavenly Demon Fox berani mengurung pengikutnya. Bai Yu hanya bisa kagum karena ketika para Immortal sedang datang, Shen Shangan sama sekali tidak menghiraukannya, malahan lebih memilih memikirkan Hong Yi dan Xiaoban yang sedang dikurung. Masih dengan perasaan kesal, Shen Shangan berkata, "Bai Yu, pergi dan katakan pada seseorang yang dipanggil nenek itu, dalam 3 hari lepaskan Hong Yi dan Xiaoban. Jika tidak, bersiaplah untuk menanggung konsekuensi dari perbuatannya sendiri." Sebelum pergi, Bai Yu yang penasaran mencoba bertanya, karena sekarang para Immortal telah berada di alam bawah dan bahkan sekarang menuju ke sini, apa yang akan Shen Shangan lakukan? "Immortal, apakah mereka kuat?" tanya Shen Shangan. Singkat cerita, karena mereka telah datang jauh-jauh ke sini, dia sangat menantikannya. Lagi pula, jarang bisa bertemu dengan orang seperti itu. Menggunakan feel value yang tersisa, dia pun segera memperluas Invisible Domain menjadi 123 meter. Sementara itu di 100.000 gunung, terutama di sekte Heavenly Fox, meskipun tidak bertemu langsung dan hanya dilewati oleh ke-12 Jenderal Immortal, semua orang benar-benar bisa merasakan tekanan yang sangat luar biasa yang membuat tubuh gemetar ketakutan. Ditambah sudah 1000 tahun lamanya 100.000 gunung tidak pernah ada seorang Immortal, dan begitu ada sekali datang langsung 12 orang. Ningsu dan semua orang sedang menonton keadaan di luar menggunakan sebuah artefak, yaitu Magic Heaven Pairing Intro the Sky. Gampangnya itu adalah sebuah cermin raksasa. Ningsu yang tahu bahwa hanya satu Immortal saja sudah bisa menghancurkan 100.000 gunung, dia sangat yakin Shen Shangan yang telah mendatangkan bencana besar kali ini tidak akan mungkin bisa selamat. Untung aku membuat pilihan yang tepat. Untung saja para Immortal ini hanya berkunjung untuk mencari harta karun Immortal. Kalau tidak, Hong Yi dan Xiaoban akan hancur, ucap Ningsu dalam pikirannya. Namun yang pasti dengan senyum di wajahnya, dia penasaran apa yang dapat dilakukan oleh Shen Shangan untuk melawan kekuatan para Immortal. Akhirnya ke-12 Jenderal Immortal tiba di kuil Immortal. Mereka sangat terkejut melihat bahwa ada tanah Immortal di bawah dengan pola Immortal yang mengelilinginya, energi Immortal, dan juga pohon buah Immortal. Pak tua tetua sekte Tengkorak Setan dengan ambisinya dia menganggap bahwa tanah Immortal ini harus dibawa kembali ke dunia Immortal karena dia bisa melakukan kultivasi hingga beribu-ribu mil per hari menggunakan tanah ini.
Sementara itu di bawah, Shen Xiangan dipenuhi dengan senyuman setelah menghitung dan tahu bahwa ada 12 orang immortal yang datang ke halaman manisnya. Tu Bayi dan Ling Bao'er hanya bisa gemetar melihat 12 jenderal immortal. Namun Shen Xiangan berkata, dengan adanya aku di sini tidak ada yang perlu ditakutkan. Di saat itulah tiba-tiba ada sesuatu yang dijatuhkan dan ternyata itu adalah mayat kakek Ling Bao'er yaitu Ling Hai, yang mana itu benar-benar membuat semuanya termasuk Ling Bao'er sangat terkejut. Dengan perasaan suramnya, Shen Xiangan hanya berkata, "Kalau kalian menginginkan pedang immortal, datanglah kepadaku. Untuk apa kalian melibatkan orang yang tidak bersalah?" Sayangnya kata-kata Shen Xiangan malah ditertawakan. Mereka menganggap bahwa seekor semut tidak pantas untuk mempertanyai mereka. Tak bisa menahan emosinya lagi, tiba-tiba Ling Bao'er melepaskan sebuah serangan. Namun dengan mudah serangan diblokir oleh Pak Tua. "Beraninya kau menggunakan pedang immortal untuk menyerangku. Kau harus mati," teriak Pak Tua bersamaan dengan dia yang melepaskan sebuah serangan langsung ke arah Ling Bao'er. Sayangnya serangan yang datang dengan mudahnya ditangkis oleh Shen Xiangan. Melihat itu, ke-12 jenderal immortal terutama si Pak Tua sedikit terkejut karena meskipun dia hanya menggunakan 1 dari 10 kekuatannya mampu menangkis serangannya, dia yakin Shen Xiangan pasti memiliki sesuatu yang tak terduga sehingga dia menyarankan agar mereka tidak boleh meremehkannya. Menjatuhkan pedang immortal, Ling Bao'er mulai menangis karena ayah dan kakeknya serta sekte 9 pedang telah tiada. Shen Xiangan yang benar-benar sangat marah segera memeluk Ling Bao'er dan mencoba menenangkannya. Setelah itu dia mengambil pedang immortal dan mengatakan, "Aku akan membunuh para immortal ini untuk membalaskan dendamu." Lagi-lagi Shen Xiangan ditertawakan oleh mereka. Lalu tiba-tiba seorang wanita immortal mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi di alam bawah ini sehingga disarankan agar secepatnya merebut pedang immortal karena setelah merebutnya tinggal membunuh Shen Xiangan lalu kembali. Singkat cerita, mereka mulai melakukan sebuah ritual untuk memanggil pedang immortal. Sayangnya setelah 1 menit berlalu tidak ada respon dari pedang immortal, di mana itu hanya bisa membuat mereka sangat terkejut sebab teknik yang mereka gunakan diajarkan langsung oleh Yang Mulia Immortal sendiri. Mengira bahwa jarak mereka terlalu jauh, mereka mulai mendekat yang pada akhirnya membuat mereka memasuki Invisible Domain. Di dalam Invisible Domain, mereka sekali lagi memanggil pedang immortal. Namun sama seperti sebelumnya, tidak ada respon yang membuat mereka semakin cemas. "Kembalilah kalau kau mau, aku tidak akan menghentikanmu," ucap Shen Xiangan pada pedang immortal yang langsung ditolak karena hanya dengan tatapannya saja pedang immortal merasa ketakutan. Hilang kesabarannya, salah satu jenderal immortal ingin maju, namun dihentikan oleh wanita immortal lainnya. Sang wanita dengan segera menggunakan jurusnya yaitu Heaven Thunder yang bahkan katanya immortal paling rendah kultivasinya dari alam bawah tidak akan mampu bersaing dengannya. Sang petir pun keluar dengan perasaan gembira karena dia penasaran kura-kura mana yang bisa dia potong. Namun dengan segera dia berubah menjadi panik melihat bahwa targetnya adalah Shen Xiangan. "Sial, kenapa harus dia? Sial, 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 aku sedang tidak ingin memotong. Sampai jumpa lagi bodoh," teriak sang petir saat dia mulai melarikan diri. Mengabaikan keterkejutan para immortal, Shen Xiangan hanya bisa tersenyum senang mengatakan bahwa meskipun para immortal terlihat sangat kuat, tetapi ternyata sangat lemah dan sangat mengecewakan. Mereka yang terprovokasi dengan penuh amarah mulai menyerang secara bersama-sama.
Shen Shang segera menyiapkan pedang immortal dan melepaskan sebuah tebasan. Namun melihat seberapa berbahayanya tebasan tersebut, para immortal segera menghindarinya. Baru saja merasa lega karena berhasil menghindar, mereka sekali lagi dibuat terkejut karena tebasan Shen Shang ternyata bisa membelah dimensi. Yang awalnya penuh dengan kesombongan, mereka mulai berkeringat dingin karena menurut hukum alam bawah, tak peduli seberapa kuat, sangat mustahil untuk bisa membelah dimensi, kecuali hanya orang-orang yang telah melampaui kekuatan hukum benua Kyushu saja yang bisa membuat belahan dimensi. Di saat para immortal mulai panik dan berpikir apakah mungkin mereka harus mundur terlebih dahulu, lagi-lagi Shen Shang melakukan hal yang benar-benar di luar nalar, di mana dengan santainya dia memasukkan tangannya ke celah dimensi yang bahkan yang mulia immortal tak berani melakukannya. Namun yang membuat para immortal hanya bisa berteriak histeris karena bahkan Shen Shang seperti tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Setelah menarik tangannya keluar, secara perlahan robekan dimensi mulai memulihkan diri, padahal Shen Shang baru saja ingin mengeksploitasi sistemnya. Kembali ke bisnis utama, menatap ke arah para immortal, dia langsung berkata, "Hei kalian, apakah kalian sudah siap hancur di tanganku?" Tahu bahwa tidak mungkin Shen Shang membiarkan mereka kabur, mereka pun secara bersama mulai menyerang, yakin bahwa dengan jumlah mereka bisa membunuhnya. Namun baru saja di pertengahan jalan, mereka membeku di tempat. Selain itu, mereka juga tiba-tiba bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Shen Shang. "Murid, bukalah matamu dan lihatlah baik-baik bagaimana musuh yang telah membunuh ayah dan kakekmu mati," ucap Shen Shang saat dia mengelus kepala Ling Bao'er. Merasa terpojok, ke-12 Jenderal Immortal mulai melepaskan gonggongan mereka dengan ancaman bahwa karena mereka adalah suruhan dari Yang Mulia Immortal, jika mereka sampai dibunuh maka Yang Mulia tidak akan tinggal diam. Sayangnya bukannya takut, Shen Shang hanya bisa tersenyum senang dan tanpa rasa takut sedikit pun dia berkata, "Tidak peduli dia Yang Mulia Immortal atau Raja Immortal. Selama dia berani datang ke Gunung Feixian untuk mencariku, aku akan mengirimnya ke tempat yang akan kalian tuju sekarang." Setelah kata-kata itu, ke-12 Jenderal Immortal yang sama sekali tidak bisa bergerak mulai terbakar. Di bawah tatapan dingin Shen Shang, mereka hanya bisa berteriak seperti sedang disiksa dalam api neraka. Perhatikan baik-baik, berusahalah lebih keras lagi dalam kultivasi untuk bisa menjadi lebih kuat. Jangan kecewakan harapan dan ekspektasi ayahmu, ucap Shen Shang memberi saran pada Ling Bao'er. Sementara itu di tempat lain, melihat apa yang sedang terjadi, Ningsu hanya bisa gemetar ketakutan. Dia sangat yakin api yang membakar para immortal bukanlah api biasa, melainkan itu adalah api suci. Shen Shang sendiri setelah membakar ke-12 Jenderal Immortal, ternyata dia mengubah mereka menjadi pil. Tiba-tiba mengubah ekspresinya, cermin yang digunakan untuk memantau tiba-tiba hancur berkeping-keping. Satu tebasan bisa memukul mundur para immortal. Satu kalimat dapat menghentikan para immortal. Hanya dengan satu kekuatan dapat membunuh 12 Jenderal Immortal. Ini adalah master yang Hong Yi katakan, ucap Ningsu yang masih gemetar ketakutan. Kali ini dia benar-benar menyesali pilihannya karena bahkan para immortal tak bisa berkutik, sehingga bagaimana dengan tingkat kultivasinya. Di saat dia sedang berpikir bahwa semuanya sudah berakhir karena dia bahkan mengurung Hong Yi dan Xiaoban, Bai Yu yang baru saja tiba langsung mengatakan bahwa senior meminta mereka untuk mengembalikan Hong Yi dan Xiaoban ke Gunung Feixian dalam waktu 3 hari.
Merasa bahwa masih ada secerca harapan, selain akan mengirim keduanya kembali, dia juga akan pergi dan meminta maaf secara langsung pada Shen Xiangan karena Ningsu berharap beliau adalah orang yang dermawan. Kembali lagi ke Shen Xiangan, bersama dengan cermin pengintai yang hancur, dia merasa seperti sedang dimata-matai walaupun akhirnya dia menganggap itu hanya halusinasi. Dengan mata yang berbinar, Tu Beyi dan Xiu Xiantu mendekat dan langsung memberikan banyak pujian. Mereka sangat kagum dan yakin bahwa Shen Xiangan adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah para immortal menjadi sebuah pil. Senang mendapatkan panen yang melimpah, tiba-tiba Shen Xiangan ingat bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan notifikasi sehingga dia segera menanyakannya. Sistem menjawab bahwa karena field value yang didapat terlalu besar, tidak bisa diolah langsung sehingga Shen Xiangan diminta untuk menunggu. Shen Xiangan hanya bisa menghela nafas lega karena dia mengira setelah membunuh banyak immortal, dia tidak mendapatkan field value. Tiba-tiba Ling Bao'er datang dan langsung memeluknya di saat air matanya masih mengalir. "Terima kasih Master," ucapnya yang membuat Shen Xiangan hanya bisa mengelus kepalanya. "Bao'er, aku sebenarnya menyembunyikan sesuatu dan aku tidak tahu kalau aku akan memberitahunya kepadamu atau tidak sampai aku yakin dengan hasilnya," ucap Shen Xiangan dalam hatinya, karena sebenarnya dia telah menyiapkan sebuah rencana, namun karena masih belum bisa memastikan hasilnya, dia memutuskan untuk tetap diam. Setelah itu, Ling Bao'er diminta untuk pergi beristirahat. Bersantai di luar kuil, Tu Beyi menyuguhi Shen Xiangan dengan minuman yang ternyata itu adalah mata air spiritual 86 tahun. Namun dari arah pintu tiba-tiba ada sebuah ketukan dan suara yang memanggil. Setelah terbuka, ternyata itu adalah Bayu yang datang bersama dengan Ningsu. Ningsu segera memberi salam dan langsung meminta maaf atas nama Sekte Asian Fox karena dia benar-benar telah berbuat salah dengan mengurung Hong Yi dan Xiao Ban. Ningsu hanya bisa cemas apakah mungkin Shen Xiangan akan membakar habis seluruh sekte. Namun dia yakin Shen Xiangan tidak mungkin melakukannya karena bagaimanapun juga Hong Yi merupakan anggota dari Sekte Asian Fox. "Ningsu, kamu duduklah," perintah Shen Xiangan dengan tatapan dinginnya. Merasakan tekanan yang sangat luar biasa, Ningsu benar-benar tidak bisa menolak perintah Shen Xiangan. Shen Xiangan lalu segera membeberkan sebuah informasi tentang Ningsu di 100.000 gunung, termasuk dia yang sangat protektif dan berani menentangnya. Mendengar itu, Ningsu mengaku bahwa semua itu adalah salahnya. Dia bahkan siap mati asalkan Shen Xiangan tidak membunuh Sekte Asian Fox. "Tidak nenek, kau sangat penting bagi sekte. Kau tidak boleh mati," ucap Bayu. Menerobos maju ke depan, dia meminta agar Ningsu dan Sekte Asian Fox diampuni. Bahkan dia sampai berkata siap melakukan apapun. Karena tekad Bayu sudah bulat, bahkan Ningsu tidak mampu menghentikannya. Di sisi lain, setelah memikirkan beberapa hal, Shen Xiangan segera berdiri dan bertanya, "Selama aku melepaskan nenekmu dan Sekte Asian Fox, aku bisa melakukan apa saja terhadapmu, bukan?" Yang langsung dijawab iya. Setelah itu, Shen Xiangan mencoba mencari tahu apakah Bayu berbohong atau tidak. Menggunakan tongkat di tangannya, dengan segera dia memukul Bayu yang tentunya hanya bisa membuat Ningsu terkejut, sementara Bayu mengerang kesakitan. Ningsu hanya bisa melihatnya dengan tatapan kosong karena dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Namun setelah melihat tindakan Shen Xiangan secara langsung, dia benar-benar menganggap lelaki ini benar-benar iblis. Mengabaikan Ningsu, Shen Xiangan terus memukul Bayu yang mana meskipun dalam pandangan Ningsu dia terlihat menyeramkan, tetapi sebenarnya dia memiliki wajah yang benar-benar mesum saat memukul Bayu.
Seiring berjalannya waktu, mungkin karena saklarnya telah diaktifkan, meskipun dipukul, Bayu mulai merasa nikmat sampai-sampai meminta agar memukulnya lebih keras. Sayangnya tiba-tiba Ningsu mendekat dan mencoba menghentikannya. Pada akhirnya, Shen Xiangan memutuskan untuk mengampuni mereka. Dia segera mengeluarkan buah immortal dan memberikannya pada Bayu yang wajahnya merona sebagai tanda terima kasih karena Sekte Asian Fox telah membiarkan Hong Yi dan Xiaoban pergi ke sekte untuk menyempurnakan beberapa teknik. Dengan segera, Ningsu langsung bersujud mengatakan bahwa Celestial Demon Asian Fox bersedia mengikutinya di masa depan, walaupun Shen Xiangan hanya menjawab bahwa permasalahan itu akan mereka bicarakan lagi setelah Hong Yi kembali. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.